Tugas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Pulkimendari dari kelas 91 nomor absen 29. Pancasila dari masa ke masa, dibagi menjadi 4 masa. 1. Masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, terjadi upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis. Pemberontakan ini terjadi tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. B. Pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Upaya penangkapan Kartosoewiryo dan pengikutnya baru berhasil pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christina Robert Stephenson Wakil dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri pada tanggal 25 April 1950. Pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Bulu. RMS baru berhasil dikalahkan hingga Desember 1963. Lalu mereka mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. D. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fedji Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno saat itu tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadinya ketimpangan sosial. APRA. APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil, adalah misili yang didirikan oleh Kapten KNI Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. APRA melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI pada tanggal 23 Januari 1950. Sehingga berhasil menduduki wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa. Kemudian kudeta ini mengalami kegagalan sehingga Westerling terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal ini mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. F. Perubahan bentuk negara. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Tetapi konstituen hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Isi Dekret Presiden 1959 membubarkan Badan Konstitusi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali. Undang-Undang Sementara tahun 1950 tidak berlaku. Akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tetapi penerapannya lebih diarahkan ke ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. 2. Masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokratis terpimpin, yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
Walaupun konstitusi negara sudah kembali ke UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terhadap penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945, diantaranya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi juga pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNI. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 3. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru. Era demokratis terpimpin di bawah Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa G30S PKI. Pemberontakan ini membawa akibat yang fatal bagi partai itu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visinya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dengan setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis. Harapan ini berdasar pada Presiden Soekarno yang dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Pada masa itu, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara. Namun, terjadi juga pembatasan partai politik yang hanya terdiri dari 3 partai. Dibatasinya kebebasan pers, dibatasinya kebebasan demokrasi Indonesia, dibatasinya kebebasan berpendapat, serta terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, dan kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. 4. Masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai terus mengalami berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan serba bebas. Selain kehidupan yang serba bebas, ada juga menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara saat ini. Juga diharapkan dengan perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan berlimpahnya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.